Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari Prodi PIAO 3B Inisnu Temanggung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Mengenal karakteristik capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dilakukan sebagai upaya menyiapkan anak mencapai perkembangan holistik dan memiliki kesiapan bersekolah pada tingkat sekolah dasar. Ada beberapa karakteristik dari capaian pembelajaran yang ada pada kurikulum ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, capaian pembelajaran disusun per fase bukan per tahun. Artinya, capaian pembelajaran adalah capaian pada akhir fase fondasi TKB atau saat anak selesai pada jenjang pendidikan anak usia dini dan bukan capaian yang ingin dicapai pada setiap jenjang pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu rumusan capaian pembelajaran. Ditulis dalam bentuk paragraf. Capaian pembelajaran menampakkan kesatuan antara kemampuan kognitif, keterampilan belajar, serta disposisi atau sikap terkait ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik. Lingkup capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini mencakup stimulasi yang saling terintegrasi. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah. Ada 3 elemen capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini terkait kurikulum dengan pembelajaran paradigma baru. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran jati diri. Yang ketiga yaitu capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM. Yang ketiga elemen capaian pembelajaran tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan bermain belajar. Bermain adalah fitrah anak usia dini. Bermain dan belajar merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Melalui bermain, anak belajar untuk memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran anak usia dini haruslah melalui bermain. Mengenal elemen capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua yaitu jati diri. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi dan olahraga, dan keselamatan. Dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga yaitu capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan antara anak, menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan prambaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam.
lingkungan fisik, dan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Yang selanjutnya yaitu menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam kurikulum operasional sekolah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan anak usia dini menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan pendidikan anak usia dini, profil pelajar, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah. Tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada kurikulum operasional sekolah diturunkan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan. Contoh rencana perencanaan pembelajaran. Perlu diingat bahwa guru bebas untuk memilih jenis rencana pembelajaran harian atau mingguan yang akan digunakan. Prinsipnya adalah dokumen perencanaan tidak membebani pendidik serta administratif, tetapi perlu ada sebagai bagian dari dokumentasi pembelajaran dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan refleksi dan asesmen harian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.